Siap. Edric ya. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Ibu Yohana Murniasi selaku Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia kelas 12, serta hadirin yang saya kasih, yaitu teman-teman dari kelas 12 MIPA 5. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan nikmat-Nya, sehingga kita semua dapat berkumpul di sini walaupun hanya secara daring. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya, sehingga saya dapat hadir di sini untuk menyampaikan pidato saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato yang mengangkat topik pentingnya mengendalikan emosi. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita pasti tidak jarang mengalami situasi-situasi ketika kita kurang bisa mengendalikan emosi kita. Misalnya ketika orang tua kita sering mengomeli kita di rumah. Kemudian mungkin karena stres yang sebelumnya sudah tertumpuk di dalam pikiran kita, emosi kita menjadi tak terkendali. Sehingga kita membentak orang tua kita. Ini merupakan salah satu contoh situasi di mana emosi kita tidak dapat terkendali dengan baik. Sebelum saya menjelaskan secara lebih mendetail mengenai mengendalikan emosi, sepatutnya kita memahami pengertian dari emosi sendiri. Saya mengambil pengertian menurut Don Hockenberry dan Sandra E. Hockenberry dalam buku Discovering Psychology yang menyatakan bahwa emosi adalah kondisi psikologi kompleks yang mencakup 3 komponen berbeda, yaitu pengalaman subjektif, respon fisiologis, dan respon perilaku atau ekspresi. Pengalaman subjektif atau subjektivitas mengacu pada bagaimana suatu hal yang membuat kita merasakan suatu emosi, belum tentu membuat orang lain merasakan hal yang sama dengan kita. Apa yang membuat saya marah, belum tentu membuat Anda marah. Apa yang membuat saya senang, belum tentu membuat Anda senang. Lalu respon fisiologis mengacu pada bagaimana kondisi fisiologis atau tubuh dapat menunjukkan emosi seseorang. Misalnya, tubuh kita gemetar pada saat memasuki sebuah wahana rumah hantu karena kita merasa ketakutan. Dan yang terakhir adalah respon perilaku atau ekspresi yang mengacu pada perilaku atau ekspresi seorang ketika merasakan sesuatu emosi. Ketika kita bahagia, kita pasti akan senyum dan tertawa. Sedangkan ketika kita sedih, muka kita akan murung. Nah, dari penjelasan saya barusan ini, dapat dilihat bahwa emosi itu mempengaruhi tubuh kita, ekspresi kita, serta perilaku dan tindakan kita. Karena inilah, kemampuan untuk mengendalikan emosi itu sangat penting. Emosi mempunyai kekuatan yang mendorong kita untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Namun, ketika kita bertindak berdasarkan emosi kita secara terlalu cepat atau salah, kita tidak jarang membuat keputusan yang kemudian nantinya kita sesali. Terutama jika emosi negatif, seperti marah dan sedih, tidak dapat kita kendalikan, maka hal tersebut akan menjadi destruktif atau membawa dampak buruk bagi kita sendiri. Jadi, manusia merupakan makhluk yang emosional. Pengaruh emosi dalam kehidupan kita sangatlah kuat, sehingga belajar untuk mengendalikan emosi sangatlah penting. Nah, mungkin di sini ada yang berpikiran seperti ini. Tapi kan emosi tidak bisa kita pilih, memang bisa kita kendalikan. Memang, emosi merupakan suatu reaksi yang wajar, instan, dan tidak bisa kita kendalikan sepenuhnya. Tapi emosi akan menjadi destruktif jika kita tidak dapat mengungkapkan emosi itu dengan baik. Misalnya, ketika kita merasa sedih, kita bisa menceritakan masalah kita ke keluarga dan teman kita atau menulis sebuah jurnal untuk mengekspresikan emosi kita. Tetapi, jika emosi sedih itu kita pendam dan tidak kita ekspresikan, maka akan berdampak pada kehidupan sehari-hari kita. Kita akan sulit untuk konsentrasi dalam melakukan kegiatan-kegiatan kita, dan hidup kita akan terasa lebih berat. Maka yang kita bisa kendalikan di sini bukanlah emosi itu sendiri, tetapi bagaimana kita menyikapi perasaan atau emosi kita. Lalu bagaimana caranya untuk mengendalikan emosi kita? Cara pertama yang akan saya sampaikan ini lebih bersifat preventif, yaitu dengan mempersiapkan diri agar tidak menghadapi masalah yang dapat menjadi pemicu bagi emosi kita.
Ini dapat dilakukan dengan memilih situasi. Hindarilah keadaan yang dapat memicu emosi, terutama emosi yang tidak diinginkan. Misalnya, jika Anda sudah tahu bahwa Anda akan marah karena menunggu seseorang yang tidak tepat waktu, ingatkanlah orang tersebut sebelumnya untuk datang tepat waktu. Selain itu, yang dapat dilakukan adalah memodifikasi situasi. Misalnya, kita ingin mengurangi rasa kecewa kita dalam meraih dan mewujudkan keinginan kita. Karena kita kurang percaya diri dalam melaksanakan prosesnya, mungkin kita menaruh target yang terlalu tinggi. Maka, cobalah untuk mengubah situasi dengan mencari cara yang lebih sesuai dengan kemampuan kita, sehingga keinginan kita dapat tercapai. Atau kita juga bisa menaruh target yang tidak terlalu tinggi. Dengan begitu, kita tidak akan merasa kecewa dengan apa yang kita inginkan. Cara preventif yang terakhir adalah dengan mengalihkan fokus perhatian. Sebagai contoh, mungkin banyak dari kita di sini yang secara terus-menerus merasa lebih rendah daripada orang-orang di sekitar kita. Kita menganggap mereka lebih hebat, serta merasa heran dan iri pada capaian-capaian mereka. Jika begitu, coba alihkan fokus kita dari mereka. Fokuslah kepada diri kita sendiri, sehingga kita bisa lebih percaya diri dengan kemampuan kita. Nikmatilah proses kita sendiri, sehingga kita merasa bangga dengan diri kita sendiri. Dengan begitu, emosi yang seperti kecewa dan sedih bisa kita hindari. Dan cara yang kedua yang saya sampaikan ini merupakan langkah-langkah dalam mengendalikan emosi. Langkah yang pertama adalah dengan menenangkan diri kita. Tariklah nafas Anda sedalam-dalamnya. Janganlah langsung bertindak menurut emosi yang sedang kita rasakan pada saat itu. Berikanlah diri kita sesaat untuk memproses apa yang sedang terjadi. Dan langkah yang kedua adalah untuk mengidentifikasi emosi yang kita rasakan dan mengenali emosi itu secara lebih mendalam. Tanyakanlah pada diri kita sendiri, apa yang membuat saya jadi semarah ini? Atau mengapa saya merasa sedih? Lalu langkah yang ketiga adalah untuk mengubah pikiran negatif. Janganlah kita selalu memaknakan segala peristiwa yang terlihat negatif secara negatif pula. Maknakanlah peristiwa-peristiwa yang terlihat negatif itu secara sebaliknya, yaitu secara positif. Memikirkan hal-hal negatif hanya akan membuat kita rentan terhadapnya. Jadi fokuslah pada emosi yang positif. Yang keempat adalah untuk mengekspresikan dan melepaskan emosi kita. Kita bisa melakukannya dengan cara-cara kita sendiri dengan kegiatan yang kita gemari, seperti mendengarkan musik, membaca buku, dan lain-lain. Langkah yang terakhir adalah merefleksikan diri dan menjelajahi emosi kita. Carilah jawaban dari pertanyaan, mengapa saya merasa begini? Karena setelah kita memahami emosi kita, akan lebih gampang bagi diri kita untuk mengendalikannya. Sebelum saya mengakhiri pidato ini, saya ingin mengingatkan lagi pada hadirin yang saya kasih, bahwa kemampuan untuk mengendalikan emosi sangatlah penting untuk kita miliki. Intinya dalam melakukannya, perlu diingat dua hal, yaitu janganlah bertindak secara langsung menurut emosi kita, dan maknakanlah peristiwa-peristiwa dalam hidup kita ini secara positif. Demikianlah pidato yang saya sampaikan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan kiranya bermanfaat bagi hadirin yang saya hormati. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati hadirin yang saya kasih. Sekali lagi, terima kasih dan Tuhan memberkati. Oke, terima kasih untuk Anastasia Putri, juga Selin. Baik, makasih. Berikutnya silakan. Saya, Bu.